Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Hari ini kita datang lagi kembali kepada Tuhan, menikmati kasih-Nya. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita bawa hidup kita kepadanya untuk menyenangkan hati-Nya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan, rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya.
Tuhan kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kami tahu firman berkata, itulah ibadah kami yang sejati. Kami berikan hidup kami kepadamu pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kedatangan kami mempermuliakan Tuhan. Doa kami meninggikan namamu, doa kami memuliakan namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Berkati kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang mengasihi kita dan yang memberkati kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan untuk boleh memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita saudara, dari kitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 14. Kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita. Saudara, Tuhan menolong kita pagi hari ini. Haleluya. 27 November ya. Sebentar kita akan masuk Desember. Suasana Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tiap-tiap hari Tuhan memberkati kita. Tiap-tiap hari firman Tuhan meneguhkan kita. Kita baca firman Tuhan ini untuk memberkati kita saudara. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan saudara bacakan ayat yang kedua bersama dengan saudara kita Mary Lama. Ya, kita akan mulai. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan kepada seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkannya Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu,
Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19 bersama-sama. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa, saudara, yang terus memberkati kita dan memberikan firman kepada kita tiap-tiap pagi untuk kita hidupi dan untuk kita lakukan dalam setiap hari-hari hidup kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwasanya Kristus telah menderita, ya. Karena Kristus telah menderita dengan penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, jangan kita berpikir di dalam Tuhan itu kita kaya, bahagia, sukacita, senang, sembuh, diberkati. Jangan hanya itu di pikiran kita. Kita juga perlu mempersenjatai diri kita, menyiapkan diri kita. Kalau kita menderita. Nah, saya sangat senang dengan prinsip orang Batak. Saya orang Batak juga, ya. Saya senang dengan prinsipnya. Dia bilang begini, kalau membicarakan sesuatu, katakanlah kalau bisnis, kalau memulai sesuatu apapun itu, katakanlah ya bisnis atau menjual atau apa, mereka bilang begini, yang pahit-pahitnya aja dulu, yang pahit-pahitnya aja. Nah, lebih baik yang pahit-pahitnya aja dulu, kita bicara yang pahit-pahit aja dulu, pahit-pahitnya dulu. Kalau sudah dipikirkan pahitnya terlebih dahulu, maka yang pahit pun nanti datang, dia sudah siap, memang sudah dia pikirkan yang pahit. Kalau datang yang manis, puji Tuhan, senang. Lalu dia bilang, gak usah dulu yang manis-manisnya, nantilah itu kita pikirkan yang pahit-pahitnya aja dulu. Jangan janji-janji manis-manis, tapi nanti datang pahitnya, oh sakit. Nah, jadi kita mengikut Tuhan itu, pikirkan. Gak apa-apa kita pikirkan penderitaan. Jangan hanya di dalam Tuhan bahagia, sukacita, sembuh, kaya raya, limpah. Memang di dalam Tuhan ada berkat Tuhan. Tuhan berkata, marilah semuanya kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau bahasa Indonesia ya biasa seperti ini dikatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahasa hidup di dalam hidup berkelimpahan juga demikian. Aku akan memberikan sentosa padamu. Sentosa lebih daripada berkelimpahan. Nah, tetapi jangan kita hanya dari satu sisi. Kita juga harus memikirkan bahwasanya hidup di dalam Tuhan juga ada penderitaan. Nah, kita menderita. Mereka yang bersedia menderita karena Kristus menemukan lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti Allah. Ya, sekali lagi ya, mereka atau saudara saya yang bersedia menderita karena Kristus akan lebih mudah untuk mengikuti Yesus, akan lebih mudah untuk menolak keinginan daging, akan lebih mudah untuk mengikut Kristus. Sehingga kita mengenal trik dosa itu menjadi tidak berarti bagi kita. Tapi pengenalan akan Tuhan itu menjadi kesukaan bagi kita. Daya tarik dosa itu tidak berarti apa-apa bagi kita. Tapi pengenalan akan Tuhan itu membuat kita semakin bergairah, membuat kita semakin bersemangat. Semua yang ada di muka bumi ini makin lama
makin merosot. Tubuh ini juga makin lama makin merosot. Walaupun orang berkata, iya awet muda dia ya, sehat dia ya, tambah ganteng dia ya, tambah cantik dia ya. Tapi ketahuilah, semua orang makin lama makin merosot, makin lama makin tua. Tapi ada satu yang tidak merosot, yaitu apakah itu? Yang semakin mulia, yang semakin dewasa, yang semakin luar biasa. Apakah itu? Yaitu manusia batiniah kita. Daud berkata, semakin tua semakin berminyak, tumbuh segar dan gemuk untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, untuk menyaksikan perbuatan Tuhan. Semakin lama manusia batiniah kita, manusia roh kita makin kuat, makin teguh, makin dewasa, makin luar biasa. Itulah dia ya. Jadi ya, kalau demikian kesukaan kita akan Tuhan akan semakin bertambah-tambah luar biasa. Tapi daya tarik dunia ini tidak akan berarti lagi bagi kita. Kehendak Allah supaya kita memilih yang terpenting, yaitu memuliakan Tuhan, yaitu siap hidup menderita oleh karena Kristus. Nah, apa itu menderita karena Kristus? Mungkin ya ejekan dan penolakan ya orang kepada kita itu bisa memperkuat moral kita dan rohani kita, karena kita tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita juga menerima kasih karunia Kristus lebih besar daripada yang lain. Kalau kita siap dan mau hidup menderita karena Kristus, maka kita akan menerima kasih karunia Kristus lebih besar daripada yang lain. Ya, penolakan, ejekan itu memperkuat iman kita. Kita akan membuat kita berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Daud berkata, berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Panggil namanya, maka dia akan menjawab engkau, dia meluputkan engkau, maka engkau akan memuliakan dia. 1 sendok nasi, 1 botol aqua, atau seperempat air aqua, itu sungguh sangat berarti bagi orang yang sangat haus, yang sudah kering kerongkongannya, dibanding 1 liter madu bagi orang kaya. Orang kaya mungkin udah biasa, tapi bagi orang yang lapar, orang yang haus, 1 gelas air itu sungguh berarti bagi dia, membuat dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi tidak masalah kalau ada penderitaan yang kita alami, itu bisa membuat kita makin berseru kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu janganlah kita serupa dengan dunia ini. Dikatakan sudah terlalu lama kamu hidup dalam keinginan daging, sudah terlalu lama kamu hidup dalam pesta pora, dalam perjamuan, minuman, penyembahan berhala. Kamu telah mencemplungkan dirimu kepada itu, tapi sekarang jangan lagi kamu mencemplungkan dirimu kepada hal itu. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kamu lupa, janganlah kamu meninggalkan persekutuan peribadatanmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudaraku. Kalau kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat, kitab Yakobus 5 ayat 8 sampai 9 juga mengatakan demikian. Jangan bersungut-sungut akan apapun yang kita hadapi. Dan kalau itu terus ada dalam hati kita, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, ini juga membuat kita akan berkomitmen tiap-tiap hari. Berkomitmen untuk berdoa kepada Tuhan tiap hari, semakin giat. Dan kemudian juga kalau itu ada dalam hati kita, membuat kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau itu ada dalam hati kita, kita akan mau memberi tumpangan kepada yang lain. Ada seorang hamba Tuhan berkata, hiduplah
Seolah-olah Tuhan Yesus datang nanti malam. Hiduplah seolah-olah Tuhan Yesus datang nanti malam. Punya visi lah, punya kerinduan lah, punya cita-cita lah. Seperti yang kau hidup. Seperti Khairil Anwar berkata, aku hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Untuk menggapai visi kita, untuk menggapai cita-cita kita. Hiduplah seolah-olah engkau hidup 1000 tahun lagi. Tapi untuk kita ke sorga, untuk kita bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kita tidak masuk neraka, hiduplah seolah-olah Tuhan Yesus datang nanti malam. Kalau Tuhan Yesus datang nanti malam, maka sepanjang hari ini kita akan memperbaiki diri kita. Kita akan membagi-bagikan harta kita. Kita akan giat. Kita akan membersihkan diri kita. Kita akan buang dosa. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau sudah dekat, apa yang kita perbuat? Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya, emosinya, nafsu makannya, tidurnya, maka dikatakan seperti orang yang merobohkan tembok. Tapi siapa yang dapat menguasai dirinya, dia lebih hebat, lebih kuat daripada pahlawan. Dia mampu menguasai emosinya. Dia mampu menguasai pikirannya, menguasai mulutnya. Dia lebih hebat daripada pahlawan. Dia sama seperti orang yang mendirikan tembok. Orang mendirikan tembok, maka dia akan aman. Tapi orang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia seperti orang yang merubuhkan tembok. Kalau tembok sudah dirubuhkan, maka datanglah musuh, maka datanglah binatang buas. Banyak masalah yang dihadapinya. Terbongkarlah tembok perlindungan, maka orang itu ada dalam bahaya. Mari saudaraku, kita belajar pada saat pagi hari ini untuk menguasai diri kita, supaya kita dapat tenang. Kuasailah dirimu, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jangan gerasa gerusuk. Jangan cepat sekali khawatir. Jangan bimbang. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengucapkan kata-kata dusta. Jangan emosi-emosian yang tidak jelas. Ya. Dan kemudian dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ada juga orang gak tenang, lalu dia berdoa. Nanti udah selesai berdoa, gelisah lagi dia. Tapi tenangkan hati kita dalam berdoa itu. Percaya kepada Tuhan bahwasanya apa yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tenangkan hati kita. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akan setiap masalah-masalah yang kita hadapi, bukan saja jalan ke surga sudah pasti, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Tapi Yesus itu bukan hanya jalan keselamatan. Yesus itu jalan atas setiap masalah yang kita hadapi. Jalan atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Di dalam berdoa, Dia memberikan jalan kepada kita. Di dalam berdoa, Tuhan buka jalan. Di dalam berdoa, Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit. Di dalam berdoa, ada mujizat. Jadi, kuasailah dirimu. Dan kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itulah hukum yang pertama dan terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasihilah sungguh-sungguh satu dan yang lain. Kemudian jangan lupa, dikatakan di sini, berilah tumpangan seorang akan yang lain
dan tidak bersungguh-sungguh. Murah hati, saudara. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka lah yang mempunyai bumi, kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus. Murah hati. Yakini, sadari bahwasanya apa yang kita miliki ini semua berasal daripada Tuhan. Hanya hati inilah yang diberikan Tuhan menjadi hak kepunyaan milik kita. Semuanya milik Tuhan. Hanya hati ini. Jadi kalau kita suka memberi tumpangan, kalau kita suka memberi, menolong orang lain, menolong orang miskin, Tuhan pun akan melimpahkan lagi bagi kita. Jangan kita menikmati sendiri, karena Tuhan pun apa yang kita miliki itu pun dari Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita ini adalah pengurus yang baik. Masing-masing kita Tuhan berikan kasih karunia minimal satu. Tuhan berkata pada saat ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan bagimu. Jadi saudaraku, hidup kita hidup untuk melayani. Hidup melayani itu bukan semua menjadi pengkhotbah, tidak semua menjadi pendeta, tapi semuanya kita bisa menjadi pelita. Tidak semuanya kita harus penyanyi, tapi kita bisa bernyanyi dan menghiburkan banyak orang. Kita bisa berdoa bagi banyak orang. Ya, kita bisa berdoa mengangkat tangan untuk bangsa negara kita, untuk teman sahabat kita, untuk dunia ini. Karena Indonesia tidak hanya mengasihi Indonesia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, doakan bangsa-bangsa lain, doakan negara-negara lain, supaya mereka percaya kepada Tuhan, mereka juga dikasih oleh Tuhan. Berdoa tiap-tiap hari, saudara yang kasih, saling mengasihi, ya, dan kemudian melayani dengan penuh Roh Kudus. Layanilah satu dengan yang lain. Kemudian memuji Tuhan. Ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang dianugerahkan bagimu sebagai pengurus yang dikaruniakan Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada seorang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lakukanlah, kitab Kolose berkata, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Melayani, kalau ada seseorang berbicara, hendaklah ia berbicara seperti seorang menyampaikan firman. Apa itu firman? Firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah suara Tuhan. Berarti kalau firman itu adalah kebenaran, bicaralah benar seorang akan yang lain. Jangan ada kebohongan-kebohongan, jangan ada dusta, jangan ada tipuan-tipuan, jangan ada mencari kepentingan sendiri, padahal ada maunya di situ, mencari keuntungan sendiri. Tidak. Tapi mari kita lakukan tetap setia kepada Kristus, sekalipun di tengah-tengah pencobaan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atasmu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ada dikatakan di situ, janganlah kamu heran akan ada api, akan ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Wow. Pencobaan adalah merupakan yang tidak bisa dihindari, saudaraku. Tidak bisa dihindarkan oleh orang percaya. Sebenarnya penderitaan itu, saudaraku yang kasih, penderitaan oleh karena Kristus itu adalah bukti kesungguhan dan pengabdian kita kepada Allah. Jadi, saudaraku yang kekasih, kalau kita menderita secara badani, diejeklah, sepertinya kekurangan, terutama kekurangan makan, kekurangan uang, saudara, itu justru membuat kita berseru kepada Tuhan. Dan kalau ada kita punya, bagi kepada yang lain. Makanya saudara yang kasih, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tak perlu menumpuk-numpuk harta. Gak perlu menumpuk-numpuk harta. Bagikan kepada yang lain. Bagikan kepada yang lain, saudara, Bahkan penderitaan itu dipandang sebagai bahagia karena Roh Kudus, kemudian Roh Kudus itu ada pada kita. Nah, Paulus sangat bangga
Paulus sangat bersukacita karena ada tanda dalam tubuhnya. Oleh karena pengenalannya akan Kristus. Oleh karena mempertahankan Kristus dalam kehidupannya. Ada tanda dalam tubuhnya. Saudara kekasih, ya itu adalah satu kesukaan. Itu adalah satu kebahagiaannya, saudaraku. Apakah ya upahku di dalam melayani Kristus? Aku berbahagia jikalau aku melayani tanpa upah, dikatakan oleh Paulus. Dia melayani, dia orang hebat, sebenarnya saudaraku dia orang pintar, tapi dia mendirikan ya tenda-tenda untuk biaya pelayanannya dan juga teman-teman sekerjanya. Tapi dia lakukan dengan sukacita. Kita lihat perjalanan hidupnya, kita lihat pelayanannya. Dia sungguh sangat menikmati pelayanannya, nikmati kehidupan kita, saudaraku, pelayanan kita. Nah, janganlah kamu berbahagia karena kamu menderita karena ya dunia ini atau karena dosa, karena kesalahan kita. Tapi ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara kekasih, penderitaan kita bukan karena mencuri, bukan karena saudaraku difitnah, bukan karena kejahatan lah, bukan karena dosa, tapi karena nama Kristus kita dinista, kita dianiaya, kita tidak dianggap. Saudara kekasih, firman Tuhan berkata, berbahagialah, berbahagialah, bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Berbahagialah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Haleluya, saudara. Jadi saudara kekasih, nanti ya suatu prinsip penderitaan, saudara kekasih, ya penderitaan itu memperdalam iman kita kepada Kristus. Dan orang-orang yang siap demikian, mereka lah yang akan diberkati oleh Kristus. Dan Kristus membawa kemuliaan kepada mereka. Haleluya. Kiranya hari ini kita semakin diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Dan ya dikatakan nanti semua pun akan Tuhan hakimi. Ya saudara, penghakiman bukan milik kita, tapi itu adalah milik Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi pada orang fasik yang akan dihakimi? Nah saudara, jadi penghakiman itu akan datang. Dan pertama-tama nanti penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, saudaraku. Ketika penghakiman itu datang, saudara, ya, apakah sekarang ini juga seolah-olah penghakiman itu sudah datang? Pikirkan seolah-olah penghakiman itu sudah datang. Kalau kita pikirkan seolah-olah sudah datang dan segera, apa yang terjadi? Itu akan menyempurnakan mereka yang takut akan Tuhan. Kita yang takut akan Tuhan makin disempurnakan, makin tidak ada kesempatan bagi kita untuk menutup-nutupi dosa, tapi terbuka dan akan mengakibatkan hidup dalam kemurnian. Semakin murni di hadapan Tuhan, cara yang kasih, dan semakin murah hati kepada seseorang, karena kita sadar kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita akan kembali juga ke sorga tidak membawa apa-apa. Apakah yang kita bawa selain daripada hasil kerja kita, yaitu karakter-karakter kita yang dibersihkan, karakter kita yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, dan juga hasil kerjaan kita, yaitu mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah Tuhan. Apakah masalah Tuhan? Yaitu tuayan banyak, pengerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya ia mengirimkan pengerja-pengerja untuk tuayan itu. Jadi hidup kita sekarang ini adalah kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu menjaga diri kita. Jangan kita mencemplungkan diri kita kepada dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Dan kemudian kasihi sekeliling kita, kasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan pada saat ini, itulah yang kedua hal itulah
jaga keselamatan kita, jaga persekutuan kita, jaga diri kita. Supaya kita tenang, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Doa kita kepada Tuhan menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Kita butuh Yesus tiap-tiap hari. Dan setelah itu, kasihi sesama kita. Hiduplah, saudara yang kasih, mengasihi sesama, mendoakan mereka, memberkati mereka, memberikan firman kepada mereka, menunjukkan hidup yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup mereka juga memuliakan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita, saudara. Coba saudara ya, kalau tiap-tiap hari kalau kita ketemu, kalau Ibu Esther bertemu pada saat ini, katakan kepada kiri kananmu. Tapi pada saat ini, tuliskan di kolom-kolom komentar saudara berkat-berkat yang saudara dapatkan, sehingga makin tertancap dalam hati kita, makin terpatri dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukannya, kita dapat menghidupinya. Dan ketika orang lain membaca, orang lain diteguhkan, orang lain diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita akan akhiri doa kita pagi ini. Kita akan sembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaiblah Engkau ya Tuhan. Penderitaan yang kami alami justru membuat kami semakin murni. Pengiringan kami kepadamu Tuhan, iman kami semakin teguh. Semakin mudah bagi kami untuk mempercayai Engkau. Semakin mudah bagi kami untuk menolak dosa. Dan semakin mencintai Engkau. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
doa kami Tuhan. Inilah rindu kami. Pakailah hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau mengiring Engkau. Kami mau setia bersekutu tiap-tiap hari semakin giat di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami mengerti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh sebab itu kami harus menguasai diri kami. Dan jadilah kami tenang supaya kami dapat berdoa. Doa adalah kesukaan kami. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit saat berdoa. Saat berdoa Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesusku kuasa berdaya. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesusku kuasa. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Kau sanggup melepaskan kami. Sebagaimana Sadrak, Meshach, Abednego berkata, Tuhan Allah kami akan menolong kami. Ketahuilah Tuhanku ya Raja, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Dialah yang sanggup melepaskan kami dari perapian ini. Tetapi sekiranya pun Dia tidak menolong kami tidak akan mau menyembah patung buatan Tuhanku. Kami tetap percaya kepada Yesus Kristus. Miliki tekad dan komitmen saudara untuk terus mengikuti Yesus dengan senang hati. Sekalipun ada tantangan, ada penderitaan, ada aniaya, arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Yesus.
dalam Tuhan. Dia Tuhan dan Raja. Penderitaan orang-orang percaya kepada Tuhan membawa dia kepada kemuliaan. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Mari nyanyi dan kita akhiri doa ini. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jalan. Yesus Raja kami, penolong kami, sahabat kami. Kau bawa kami kepada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami saat kami mengalami penderitaan. Nama-Mu adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kuatkan teguhkan hati kami, iman kami kepada Tuhan tiap-tiap hari. Dan penuhkan kami dengan belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemanapun kami pergi, hati yang berbelas kasihan itu menjadi milik kami. Kami bisa berdoa, mendoakan yang lain. Kami bisa berbagi. Kami bisa menguatkan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya dimanapun kami berada, kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa memberikan jalan keluar. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi setiap orang. Setiap orang yang datang kepada-Mu,
setiap orang yang datang kepadamu dibebaskan, disembuhkan, diselamatkan, diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, juga para pendoa. Hari ini Tuhan kami berdoa, hiburkan, teguhkan semua yang dengan setia setiap hamba-hamba yang berdoa di doa pagi ini. Bahkan bagi mereka yang membuka nanti siang, nanti malam, besok lagi Tuhan, mereka berkata oleh Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, persatukan, damaikan keluarga-keluarga yang diambang perceraian, pertengkaran. Buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar atas setiap masalah pergumulan mereka. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkati bangsa negara kami Indonesia tercinta. Tidak ada gelombang ketiga dari COVID ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, tangan-Mu bekerja memberkati bangsa negara kami ini. Sebentar kami akan memasuki bulan Desember di mana kami memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan merayakan ibadah Natal, membawa teman sahabat kami di gereja di rumah Tuhan. Untuk tidak ada lagi pembatasan larangan kami dapat beribadah di rumah Tuhan. Tapi biarlah kami boleh datang ke gereja, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Iman percaya anak-anak Tuhan makin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, para pekerja-pekerja gereja. Berkati semua para rohaniawan, berkati orang-orang Kristen. Terus menaikkan doa saat di hadapan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk pemerintahan kami, sehingga bangsa negara kami, pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Bapa, inilah rindu kami kepadamu. Kami percaya berkat Tuhan kami terima pada saat pagi hari ini. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, dalam nama Yesus. Kita akhiri doa kita ini saudara. Anugerah Tuhan Yesus yang melimpah-limpah ada pada kita. Kasih sayang Allah Bapa menyertai kita sekalian, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya, besok kita akan beribadah ke rumah Tuhan. Selamat beraktivitas, berkat Tuhan limpah bagi kita pagi hari ini. Haleluya.